Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Kemarin kalian sudah belajar menelaah struktur fabel. Nah, hari ini kalian akan belajar bagaimana menelaah kebahasaan fabel. Kebahasaan fabel yang pertama ada kalimat langsung. Kedua, kalimat tidak langsung. Ketiga, kata seru. Keempat, kata sandang. Dan yang kelima, ada kata depan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ibu akan coba menjelaskan satu persatu kebahasaan teks fabel. Pertama, kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contoh, aku berjanji tidak akan iseng lagi, ucap Kancil. Nah, bagaimana cara menulis kalimat langsung? Pertama, kalimat yang diucapkan secara langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik dua. Nah, yang ini tanda petik pembuka dan yang ini tanda petik penutup. Ini ucap Kancil. Ini disebut dengan kalimat pengiring. Itu pertama ya, kalimat langsungnya ditandai dengan tanda petik dua. Setelah tanda petik pembuka diawali dengan huruf besar. Nah, setelah kalimat di sini ditandai dengan tanda baca. Ini ada tanda koma, tergantung dari kalimatnya. Kalau kalimat itu kalimat tanya, berarti diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian di sini ada tanda petik penutup. Setelah tanda petik penutup diberi spasi, dituliskan kalimat pengiringnya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, bagaimana kalau pengiringnya ada di bagian depan? Di sini, Ulu berkata. Nah, maka diberi tanda koma. Setelah pengiring diberi tanda koma. Spasi barulah tanda petik pembuka. Ingat, diawali huruf besar ya, tidak pakai spasi. Setelah tanda petik buka, huruf besar. Kemudian sebelum tanda petik diakhiri dengan tanda baca terlebih dahulu. Di sini menggunakan tanda titik. Setelah tanda baca barulah tanda petik penutup. Seperti itu cara penulisan kalimat langsung. Berikutnya, kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contoh, Kancil berucap bahwa dia berjanji tidak akan iseng lagi. Nah, perhatikan baik-baik dalam kalimat tidak langsung. Pertama, tanda petiknya dihilangkan ya. Nih di sini contoh kalimat langsungnya yang ini. Kemudian kita rubah dalam bentuk kalimat tidak langsung. Pertama, pengiringnya pindah ke depan, ucap Kancil. Pengiringnya pindah ke depan, Kancil berucap. Kemudian ditambahkan kata bahwa. Nah, di sini kata aku dalam kalimat langsung berubah menjadi kata dia. Jadi kata ganti orang pertama aku berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Dia berjanji tidak akan iseng lagi, baru diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk yang kedua, kalimat langsungnya Ulu berkata, kamu payah tidak bisa berenang sepertiku. Nah, dirubah menjadi kalimat tidak langsung, Ulu berkata bahwa. Nah, kata ganti kamu berubah menjadi kata ganti saya.
ya, tanda petiknya dihilangkan. Kamu payah tidak bisa berenang sepertiku. Nah, saya payah tidak bisa berenang seperti dia. Kamu, kata ganti orang kedua, berubah menjadi saya, kata ganti orang pertama. Kemudian sepertiku, aku dalam kalimat langsung berubah menjadi kata ganti orang ketiga, dia dalam kalimat tidak langsung. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, penulisan kata seru. Kata seru biasanya digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti rasa marah, sedih, heran, dan lain-lain. Nah, contoh kata seru, oh, ya, wah, aduh, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat, oh, begitu. Wah, bukan main. Nah, ketika kalian menggunakan kata seru, menulis kata seru, maka kata seru itu harus ditandai dengan penggunaan tanda koma. Oh, koma, begitu. Atau, wah, koma, bukan main. Nah, jadi penggunaan kata seru harus diikuti dengan penggunaan tanda koma. Berikutnya ada kata sandang si dan sang. Kata sandang ini tidak memiliki arti, tetapi menjelaskan kata benda dan kata sifat. Contoh dalam kalimat, teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang melewati tempat itu. Nah, ada si kancil, si gajah. Penulisannya menggunakan huruf kecil. Kemudian di spasi baru diikuti oleh kata berikutnya. Nah, kecuali jika penulisan kata sandang ini di awal kalimat. Contoh, sang belalang menari di dekat sarang semut. Sang belalang, karena ini di awal kalimat, maka penulisan huruf S-nya diawali dengan huruf besar. Yang terakhir ada kata depan. Nah, biasanya dalam fabel ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Nah, untuk merangkaikan kata keterangan waktu dan keterangan tempat, biasanya menggunakan kata depan. Contoh kata depan di, ke, dari, dan pada. Contoh dalam kalimat, si kancil menemui si buaya di sungai. Nah, di sini ada di sungai. Sungai merupakan keterangan tempat. Maka penulisan kata depan di harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Di spasi sungai. Kalimat kedua, pada keesokan harinya gajah datang lagi. Pada keesokan harinya ada keterangan waktu. Maka kata depan pada harus dipisah. Begitu. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.